Sebagai ibu kota, Jakarta memiliki ratusan gedung bertingkat. Tentunya gedung-gedung ini memerlukan perawatan khusus agar selalu terlihat bersih. Nah, kali ini segmen Sehari Menjadi akan membawa Anda melihat lebih dekat seperti apa sulitnya membersihkan gedung dari ketinggian. Sebagai ibu kota negara, Jakarta yang dijuluki hutan beton memiliki deretan gedung pencakar langit. Jumlah gedung terus bertambah seiring kebutuhan perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Data terbaru yang dirilis The Skyscraper Center pada tahun ini, Jakarta menjadi salah satu kota pemilik gedung tertinggi terbanyak di dunia. Jakarta menempati posisi ke-8 dunia dengan 414 gedung dengan tinggi di atas 100 hingga 200 meter. Rata-rata gedung bertingkat modern didominasi dengan kaca. Butuh penanganan khusus untuk membersihkan material yang menjadi bagian luar gedung ini. Sebelum bersih-bersih, body harness wajib digunakan. Tali pengaman ini wajib dipasang sebagai pengaman saat tubuh berada di ketinggian. Ini harus dibikin senyaman mungkin, tapi nggak boleh terlalu kendor ya. Jangan terlalu kencang juga karena nanti akan nyekek dan bikin nggak nyaman ketika kerja. Karena nanti ini akan jadi bagian yang bisa dikatakan kayak menggelantung. Jadi harus dipastikan ketika ditarik tuh di bagian pahanya sini tuh nggak sakit. Ini yang untuk tali cadangan dalam tanda kutip. Walaupun ini bisa menahan bobot hingga sekitar 1 ton, tapi better safe than sorry, kita harus memberikan double protection. Nama alatnya apa ini, Mas? Sun Petrol. Sun Petrol ya? Ya. Kini waktunya untuk mulai bekerja. Saya bukan orang yang fobia ketinggian, tapi begitu ngeliat ke sini, cuma 7 lantai sih cuma ya. Tapi, oke lah kita turun ya. Detik-detik awal merupakan waktu yang paling sulit bagi saya. Tipikal kalau baru-baru turun. Jiper bos. Deg-degan asli. Oke ya. Sambil mengumpulkan nyali, saya harus tetap fokus memegang auto stop, alat bantu turun otomatis. Sebagai pemula, bergelantung di ketinggian sekitar 30 meter tentu menguras tenaga. Saya juga harus berhati-hati agar tidak terlalu keras bertumpu pada kaca. Bayangin harus fokus sambil bersihin kaca, sambil ngelawan rasa takut. Tapi begitu udah fokus bersihin kaca, udah lupa di ketinggian mana, begitu nengok. Tinggi bos. 7 lantai, kelihatannya dekat pas dicoba. Saya juga harus memastikan tidak ada barang-barang saya yang jatuh karena bisa mengenai orang yang berada di bawah. Maaf ya, gayanya aneh, yang penting bersih. Jadi rata-rata sekali bekerja itu maksimal hanya sekitar 2 jam saja, karena kalau sudah lebih dari 2 jam ini pegel. Walaupun ini sudah yang paling nyaman, tapi saya akuin ini tetap pegel. Jadi bayangin kalau misalkan ada lebih dari 2 jam di sini atau bahkan ini yang nggak nyaman, itu bisa kram, ujung-ujungnya pingsan di kondisi ketinggian. Ini sih miring-miring dari tadi tuh bukan kayak susah sih bang. Karena lagi fokus buat bersihin, badannya miring, masih belum biasa. Tapi sudah lumayan lah. Sudah tidak deg-deg ser lagi. Tapi mulai pegal bro. Untungnya saya dibekali alat yang menempel pada dinding. Biarin dah, miring-miring dah, yang penting bersih. Kalau sudah bersih jadi kinclong, kerja jadi semangat. Bila cuaca berubah menjadi hujan, proses pembersihan kaca wajib dihentikan. Kenapa tadi settingnya lama? Karena ini untuk alatnya. Jadi kalau sebetulnya kita udah pakai ini satu, terus ada double protection, kita sebetulnya mau gimana pun juga udah aman. 1 jam berada di ketinggian membuat badan luar biasa pegal. Pembersihan kurang lebih sekitar 8 lantai di beberapa titik sudah selesai. Tapi perjalanan saya masih belum berakhir karena saya akan masih membersihkan gedung yang lebih dari 20 lantai. Capek.
Oke, kali ini saya bergeser ke gedung sebelah saya. Pembersihan dilakukan di menara dengan ketinggian lebih dari 10 lantai. Kali ini kami tidak menggunakan teknik rappelling, melainkan dengan gondola. Kalau kemarin kurang lebih sekitar 7, 8, sampai 9 lantai, ini sekitar 3 kali lipatnya. Saat ini saya ada di sekitar lantai 26 dan 27. Saya akan terus membersihkan kaca di gedung Menara Bank Mega. APD pakai dulu. Asli tinggi, men. Sip. Oke. Ya, biar gayanya agak aneh, yang penting naik. Sebetulnya alat kerjanya di satu ember ini, lap dan sahabat-sahabatnya, tapi persiapannya harus luar biasa safety. Tinggi, Bos. Dari data Dewan Bangunan Tinggi dan Hunian Kota, Menara Bank Mega di Jakarta Selatan ini memiliki ketinggian 106 meter dengan 26 lantai perkantoran. Meskipun terlihat lebih mudah, butuh keahlian khusus dan sertifikasi untuk mengoperasikan gondola. Ini kalau ngebersihinnya ya seperti ngebersihin kaca biasa gitu loh kan. Dipakein lap, kemudian dibersihkan supaya kinclong. Tapi yang bikin deg-degan saat ini saya sudah bersihkan 4 lantai, saya ada di lantai 22. Dan kalau nunduk, aduh, tinggi, Bos. Padahal cuaca cerah, tapi anginnya masih dalam kondisi kondusif. Buat bapaknya, buat saya masih ngeri. Data BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan kecelakaan kerja sebagian terjadi di perawatan bangunan. Kalau berbicara soal safety, ini sudah sesuai dengan standar gondolanya, begitupun yang pekerja, dan juga menggunakan ini namanya auto stop. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, pekerja misalkan tidak berada di gondola, terlantar keluar, bisa dikatakan demikian, ini yang akan menahan karena talinya terhubung dengan bagian atas. Meski tidak semua orang berani membersihkan kaca gedung bertingkat, masih ada yang mengganjal para pekerja. Pernah ada kejadian apa nggak sih Pak yang paling diingat selama bertahun-tahun jadi pekerja di ketinggian seperti ini? Kalau kejadian sih belum pernah, Pak. Cuman yang bikin deg-degan gitu, pernah nggak tuh? Ada nggak tuh? Apa tuh kejadiannya tuh? Seling gondolanya ngelos Gimana tuh? 5 meter langsung turun ke bawah. Terus kalau dari Bapak sendiri harapannya apa sih Pak ke depannya untuk pekerjaan Bapak seperti ini? Harapannya gaji di atas UMP, Pak. Sama alat safety disafetykan sebaik mungkin. Sambil menunggu cuaca kembali bersahabat, kami beristirahat sejenak. Memang tidak mudah ya jadi seorang yang bekerja di ketinggian seperti ini untuk menjadi seorang pembersih gedung, pembersih kaca. Karena lagi-lagi yang dibutuhkan tidak hanya keberanian saja, tapi juga kepintaran dalam menggunakan peralatan safety. Ini pengalaman yang luar biasa berharga untuk saya. Rian Fernando, Niko Riano, Jakarta.